Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Uli Meza Daraman Channel. Kali ini kita akan ngebahas soal bareng Kak Uli tentang materi TWK Bahasa Indonesia. Nah, adik-adik, bahasa Indonesia ini yang masuk soal-soalnya biasanya tuh tentang pemahaman bacaan, tentang ide pokok, amanat atau pesan yang disampaikan, tentang penulisan kata atau kalimat yang sesuai dengan KBBI ataupun PUEB, dan masih banyak lagi ya adik-adik. Langsung saja kita ke soal nomor 1. Nomor 1. Sesepi ini hutan lindung yang belum terjamah manusia. Jika ini diketahui oleh orang yang tidak bertanggung jawab, hutan ini akan segera rusak dan kayu akan ditebangnya. Hasil tebangannya dijual secara ilegal dan negara akan sangat dirugikan. Mengapa manusia selalu serakah dan mementingkan diri sendiri? Kalimat terakhir paragraf di atas bermaja sama dengan kalimat A. Hal itu telah dipikirkan oleh kami. B. Tidak semuanya telah terjadi dan kita tidak bisa mengatasinya. C. Si rembulan dan matahari telah pergi dari tempat ini. Kita tidak lagi mendapat pengayoman. D. Ia serasa mendapat durian runtuh. Pagi ini banyak rezeki datang kepadanya. E. Sanggupkah kita mengatasi seluruh cobaan yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa? Jadi jawaban yang tepat adalah E ya adik-adik. Kalimat terakhir pada paragraf tersebut bermajas retorik, yaitu pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. Kalimat jawaban yang berupa retorik terdapat pada opsi E. Hanya saja pertanyaan itu kurang tanda tanya. Nomor 2. Tembak-menembak antara pasukan pemberontak dan aparat keamanan terjadi siang hari di depan gedung DPR RI. Makna perulangan pada kata tembak-menembak tersebut sama dengan makna perulangan pada kalimat A. Remaja itu melambai-lambaikan tangannya ke arah sahabatnya. B. Para siswa menari-nari keriangan setelah mengetahui dirinya lulus ujian. C. Kedua gadis kecil itu hanya dapat berpandang-pandangan dan tersenyum. D. Tampaknya pria itu memata-matai kami sejak tadi. E. Kedua anak kecil yang baru bertemu itu berlari-larian di pantai. Jadi jawaban yang tepat adalah C ya adik-adik. Tembak-menembak termasuk kata ulang yang menyatakan saling. Makna perulangan pada kalimat ini sama dengan makna perulangan pada kalimat kedua gadis kecil itu hanya dapat berpandang-pandangan dan tersenyum. Soal nomor 3 ini termasuk soal kemampuan verbal analogi ya adik-adik. Nah, soalnya itu holistik monistik. Yang sama dengan tersebut adalah A. Idealisme pecah. B. Ilegal sah. C. Hiperbola personifikasi. D. Imigrasi transmigrasi. E. Impresi datar. Jawaban yang tepat adalah B ya adik-adik. Holistik lawan kata monistik. Ilegal lawan kata sah. Nomor 4, kalimat yang tidak baku pada teks di bawah ini terdapat pada kalimat A. Seiring dengan zaman yang lebih terbuka dan demokratis, perubahan bahasa juga harus bisa dikritik alias tidak perlu dituruti begitu saja. B. Lebih penting lagi supaya ada yang dipilih, maka calon kepala daerah yang mau pemilihan harus lebih dari seorang. C. Kalau calon tunggal seperti kebiasaan Orde Baru dulu, maka sia-sia belaka pemilihan itu. D. Pertama-tama di sini kita berurusan dengan pemilihan kepala daerah. Jadi pemilihan yang hanya berlangsung di daerah tertentu, bukan di seantero negeri. Atau E. Pemilu kada bisa dikatakan sederajat dengan lingkaran segi 4 yang jelas tidak mungkin karena memang tidak masuk akal. Jawaban yang tepat adalah C adik-adik. Kata atau kalimat yang tidak baku adalah kata yang tidak sesuai dengan ejaan kaidah bahasa Indonesia dan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Jadi penulisan kata Orde Baru seharusnya menggunakan huruf kapital. Soal nomor 5. Hatta
Maka dengan takdir Tuhan menganugerahi kepada hambanya, maka si miskin pun menggali tanah hendak berbuat tempatnya 3 beranak itu. Maka digalinya tanah itu hendak mendirikan tiang teratak itu, maka tergalilah kepada sebuah tajau yang besar berisi emas terlalu banyak. Maka istri itu pun datanglah melihat akan emas itu, seraya berkata suaminya, "Adapun akan emas ini hingga kepada anak cucu kita habis dibentuk belanja." Pesan yang terkandung dalam penggalan di atas adalah: A. Hendaknya kita selalu tabah dan tabah dalam penderitaan. B. Hendaklah kita bertakwa kepada Tuhan. C. Kemiskinan tidak menjadikan putus asa. D. Kita harus percaya bahwa Tuhanlah yang memilih nasib manusia. Atau E. Bekerja keras niscaya akan mendatangkan kebahagiaan. Jawaban yang tepat adalah D ya adik-adik. Pesan adalah amanat atau pembelajaran yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca. Pesan yang sesuai dengan kutipan hikayat tersebut adalah kita harus percaya bahwa Tuhan yang memilih nasib manusia. Hal ini dibuktikan pada kalimat pertama. Hatta maka dengan takdir Tuhan menganugerahi kepada hambanya, maka si miskin pun menggali tanah hendak berbuat tempatnya 3 beranak itu. Untuk sukses dalam usaha perkebunan, ia tekun membaca buku yang berjudul Cara Merawat Bunga Kamboja dan Bunga Kertas di Daerah Dingin. Penulisan judul buku yang sesuai dengan ejaan yang berlaku adalah, jadi opsi A, B, C, D, E ini itu harus sesuai dengan KBBI dan PUEB ya adik-adik. Nah, kita lihat opsinya ya sebagai berikut. Kemudian jawaban yang tepat adalah bravo ya adik-adik. Penulisan judul buku sesuai dengan ejaan yang berlaku adalah dengan memperhatikan penggunaan huruf kapital. Nah, kata hubung dan kata depan seperti di dan ke itu tidak ditulis dengan huruf kapital ya adik-adik. Nomor 7, cermatilah kutipan artikel berikut dengan saksama. Sirip pari lontar masuk ke dalam kategori super sehingga memiliki harga yang lebih mahal dibandingkan dengan sirip hiu lainnya. Mahalnya sirip pari lontar karena kulitnya yang tipis sehingga kandungan hisit populer disebut laksa yang terkandung di dalam siripnya lebih banyak. Sirip pari lontar yang sudah kering sangat mudah dikenali karena warna yang lebih cerah dibandingkan dengan sirip hiu pada umumnya, dan dalam setiap individu akan memiliki sirip sebanyak 3 buah yang terdiri dari 2 sirip punggung dan 1 sirip ekor. Kalimat fakta yang terdapat dalam kutipan artikel tersebut adalah A. Pari lontar adalah ikan termahal karena kulit dan siripnya. B. Ikan lontar menyerupai ikan pari. C. Ada 3 sirip yang membuat ikan pari lontar mahal harganya. D. Mahalnya harga sirip pari lontar. E. Keunikan ikan hiu pari lontar adalah kulitnya tipis. Jawaban yang tepat adalah D adik-adik. Menurut KBBI, fakta adalah sesuatu yang benar-benar ada dan terjadi. Kalimat fakta adalah suatu kalimat yang di dalamnya terdapat suatu informasi yang sebenarnya dan dapat dibuktikan kebenarannya. Nah, kalimat fakta yang terdapat dalam artikel tersebut adalah mahalnya harga sirip pari lontar. Hal ini dibuktikan dengan kalimat pertama dan kedua ya adik-adik. Soal nomor 8. Dr. Muhammad Hatta yang lebih dikenal dengan sebutan Bapak Koperasi Indonesia adalah seorang pemimpin yang berdisiplin tinggi, tegas dan taat beragama. Pembawaannya sederhana walaupun ia keturunan berada dan apa yang dikatakannya selalu sesuai dengan perbuatannya. Bung Hatta lahir tanggal 12 Agustus 1902 di Bukit Tinggi. Pendidikan yang pernah ditempuhnya adalah ELS, Mulo, Prince Hendrik School, Sekolah Dagang Belanda, dan Handels Honger School, Sekolah Tinggi Perdagangan di negeri Belanda hingga tamat. Pada tahun 1932, Bung Hatta memimpin Partai Pendidikan Nasional Indonesia.
Karena kegiatan politiknya, Bung Hatta ditangkap pada tahun 1935. Beliau diasingkan di Banda Nera dan terakhir di Sukabumi. Pada masa pendudukan Jepang tahun 1943, Bung Hatta memimpin Kantor Pusat Tenaga Rakyat atau Putra bersama Bung Karno, Ki Hajar Dewantara, dan Kiai Haji Mas Mansur. Hal yang diteladani pada tokoh tersebut adalah A. Bapak Koperasi Indonesia yang kehidupannya sangat sederhana. B. Karena kegiatan politiknya beliau rela dibuang ke Banda Neira. C. Pendidikannya ditempuh di negeri Belanda sejak SD hingga sekolah tinggi. D. Memimpin Kantor Pusat Tenaga Rakyat atau Putra bersama para pejuang bangsa. Atau E. Berdisiplin tinggi, tegas, taat beragama, dan pembawaannya sederhana. Nah, keteladanan menurut KBBI adalah hal yang dapat ditiru atau dicontoh. Dalam hal ini adalah perbuatan atau sikap baik. Hal yang dapat diteladani dari Bung Hatta adalah beliau berdisiplin tinggi, tegas, taat beragama, dan pembawaannya sederhana. Hal ini dapat dibuktikan pada kalimat pertama dan kalimat kedua paragraf tersebut. Jadi jawaban yang tepat adalah E ya adik-adik. Soal nomor 9. 1. Kebiasaan seseorang menyantap makanan berlemak tinggi minum minuman beralkohol menyimpan risiko tinggi. 2. Apalagi hal itu dilakukan secara berlebihan dilakukan sejak usia muda. 3. Harga yang harus dibayar pada usia senja bisa sangat mahal. 4. Kami tidak bermaksud menakut-nakuti. 5. Kebiasaan tersebut dapat menyebabkan kanker usus besar dan alangkah baiknya dapat dijauhi. Kata penghubung antar klausa yang tepat untuk melengkapi kalimat rumpang tersebut adalah A. Dan karena, dan B. Dan jika dengan, C. Dengan jika dan, D. Dan jika sebab, atau E. Dan jika dan. Jadi kata hubung itu adalah kata yang berfungsi untuk menghubungkan dua satuan bahasa yang sederajat ya adik-adik. Misalnya nih, kata dengan kata, frasa dengan frasa, dan klausa dengan klausa atau kalimat. Agar kalimat tersebut menjadi kalimat yang padu, penghubung yang tepat adalah E ya adik-adik, dan jika dan. Soal nomor 10, pendidikan karakter yang diterapkan ke sekolah tidak diajarkan dalam mata pelajaran khusus. Namun, pendidikan karakter yang diintensifkan dan diberi pertimbangan khusus dalam praktik pendidikan nasional berlangsung melalui pembelajaran sehari-hari yang sudah terjadi di sekolah. Pendidikan karakter yang disponsori pemerintah di sekolah tidak akan membebani guru dan siswa sebenarnya, tetapi mereka belum diprioritaskan dan secara eksplisit. Pendidikan karakter yang diminta dapat menciptakan wawasan nasional sembari mempromosikan inovasi dan kreasi siswa. Selain itu, kejujuran, kerja keras, penghormatan terhadap perbedaan, kerjasama, toleransi, dan disiplin adalah nilai-nilai yang harus dibangun secara nasional pada generasi penerus negara ini. Pertanyaannya adalah, ide pokok paragraf tersebut adalah A. Membangun wawasan nasional dan mempromosikan inovasi dan kreativitas siswa melalui pembentukan karakter nasional. B. Faktor penyebab untuk pendidikan karakter bangsa di sekolah. C. Guru dan siswa merasa terbebani oleh karakter pendidikan bangsa yang termasuk dalam kurikulum. D. Pendidikan berkarakter bangsa, atau E. Diajarkan melalui pembelajaran sehari-hari di sekolah. Jawaban yang tepat adalah A ya adik-adik. Ide pokok yang tepat pada paragraf tersebut adalah membangun wawasan nasional dan mempromosikan inovasi dan kreativitas siswa melalui pembentukan karakter nasional. Oke adik-adik, itulah tadi ngebakul kita kali ini ya tentang Bahasa Indonesia TBK SKD Sekolah Kedinasan. Nah, kakak doakan untuk adik-adik yang akan tes SKD Sekolah Kedinasan bisa lulus ya dengan hasil yang maksimal. Oke deh, selamat menonton, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.